أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يهتمون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون كونه الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Begitu, step hari itu. Nanti dibiasakan juga lah. Kalau kita biasakan terus pasti akan ngalir bacanya. Jadi lidahnya terlatih gitu. Kalau sering aja nggak usah bosen, terlama-lama juga selalu bagus. Yuk kita lihat ya. Ayat 69 sampai 73. Nah kita lihat. Ini biar apa namanya agak nyambung. Kita lihat dari 68 dulu. Jadi ada sambungannya. Kalau sinetron itu ada kelas balik itu. Kalau pada sinetron tayangan terdahulu atau misalnya kilas ulang balik, hanya sedikit aja biar penontonnya itu nggak bingung. Kita pun sama untuk menjelaskannya, kita kilas balik ke ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, kata Allah, maka tinggalkanlah mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tinggalkan mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Itu jelas ya kemarin disebutkan ya. Jadi kalau ada orang yang lagi ngobrol, ngejek-ngejek, kolok-kolok ayat-ayat Allah, tinggalin, nggak usah kumpul sama mereka sampai mereka tidak melakukan itu lagi. Kemudian dilanjutkan, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Tetapi dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, jadi kadang-kadang kita asik ngobrol gitu, asik ngobrol, tahu-tahu kita sama-sama olok-olok ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, ayat Allah diolok-olok gitu. Kadang-kadang kan setelah lagi bercanda-bercanda sambil melolok gitu kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Setelah ingat
kembali janganlah, jadi setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Jadi artinya kita selektif lah kalau kita lagi berteman, bersahabat, bergaul. Jadi kalau pergaulan yang justru akan mengolok-olok ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, tinggalkan. Artinya kita lagi ngobrol, tiba-tiba ngomongin memperejek ayat Allah, memperejek Rasulullah, maka tinggalin. Tapi kalau ternyata obrolan mereka itu setiap harinya begitu, maka nggak usah gabung, nggak usah lagi ngobrol sama orang-orang itu, gitu kalimatnya. Ya. Kemudian masuk ke ayat 69-nya. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Nah, yang tadi itu dosa-dosa yang mempermainkan ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah, gitu. Maka orang yang bertakwa tidak menanggung dosa mereka. Jadi artinya setelah kita ingatkan, mereka tidak meninggalkan, ya udah kita tinggalkan, nggak usah lagi bergaul berkelompok sama mereka. Maka bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang meninggalkan karena ketakwaan daripada perbuatan itu, tidak ada tanggung jawab, karena kita sudah menyampaikan, melarang, nggak boleh kamu berkata begitu, memperejek-ejek atau memperolok Allah. Tidak diindahkan juga, tinggalin. Maka kita sudah tidak ada tanggung jawab atas perbuatan dosa mereka. Walakin dzikra la'allahum yattaqun, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Jadi ayat 68-69. Jadi kalau kita bergaul dengan orang lain, ketika orang lain itu memperolok-olok ayat Allah, maka ingatkan. Kalau setelah diingatkan tidak mengindahkan, tinggalkan. Nah, tapi kita juga kalau mereka misalnya setelah diingatkan mereka menyadari kekeliruannya, boleh kita bersama lagi. Tapi kalau setelah diingatkan mereka justru menentang Allah, menentang apa yang kita peringatkan, nggak usah lagi bergaul dengan orang-orang yang seperti hal itu. Gitu ya, padahal lagi nongkrong di kantor kos misalnya. Nah, kita kan namanya bermasyarakat kan harus bergaul. Nah, kita ngobrol, tiba-tiba ngomonginnya ngejelek-jelekin atau ngeledek-ledek atau memperolok-olok Allah. Ingat ini, nggak boleh, itu dosa. Jangan kamu memperolok-olok ayat Allah. Nah, kalau mereka ingat nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata mereka tidak mengindahkan peringatan kita, tinggalkan. Dan kalau kita benar-benar memang khawatir, tinggalkan sampai mereka tidak melakukan itu. Nah, setelah mereka tidak memperolok ayat Allah, boleh kita gaul lagi. Tapi kalau dikhawatirkan orang-orang ini selalu memperolok ayat Allah, jangan lagi bergaul dengan orang ini, tinggalkan orang-orang tersebut. Kemudian ayat yang ke-70-nya, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kalimatnya tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Jadi nggak boleh tuh mempermainkan agama, bersenda gurau tentang agama, nggak boleh. Jadi kalau mau bercanda jangan masalah agama, masalah-masalah yang biasa-biasa saja. Tapi kalau udah bercanda, bersenda gurau, bermain-main dengan agama, maka tinggalkan orang-orang itu. Kemudian wadzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Kemudian peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri, gitu ya. Kemudian tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan wa in ta'dil kulla 'adlin la yukhad minha.
dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Ulaika alladziina ursilu bima kasabu. Mereka itulah ya mendapat minuman dari apa namanya, ulaika alladziina ursilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Kemudian lahum syarabu min hamim wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Bagi mereka pun mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Jadi kesimpulannya, tinggalkan orang-orang yang mempermainkan dan memperolok-olok agama, karena orang-orang itu sesungguhnya mereka sudah tertipu dalam kehidupan dunia. Itu banyak jenisnya, olok-olok dan permainan agama itu. Ada agama kan urusan akhirat, dunia kan dunia aja. Mencuri, ya udah mencuri mah itu urusan kita di dunia, di akhirat kan biar aja nanti. Itu udah memperolok-olok agama, bersendagurau dengan agama. Terus sekarang pos-posin aja akhirat nanti. Nah itu orang udah memperolok-olok agama. Gitu. Jadi ada banyak perolok-olok agama. Intinya kalau agama sudah dilecehkan, sudah dipermainkan, maka ingatkan orangnya. Ingatkan, nggak boleh kamu mengucapkan atau berkata seperti itu karena kau telah mengolok-olok agama. Kalau orang-orang ini sudah, kata lihat di sini adalah disebutkan sebagai wagharratumul hayatud dunya. Mereka telah tertipu dalam kehidupan dunia. Kemudian peringatkan orang ini dengan Al-Quran. Nggak boleh, Al-Quran melarang kita mengolok-olok dan mengejek-ejek Allah, ayat-ayat Allah ini, itu kalimat. Kemudian ingat kenapa kita mesti harus memperingatkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang sedang terpeleset dengan memperolok-olok ayat Allah? Karena agar orang ini selamat nanti, dia tidak terjerumus dalam neraka. Karena kalau orang sudah mengolok-olok dan mengejek ayat Allah, maka neraka pasti balasan bagi orang ini. Nah, kita memberikan pertolongan kepada mereka di dunia ini agar mereka tidak terjerumus neraka dengan melakukan perbuatan ucapan yang mengejek, mengolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah. Maka artinya kita menyelamatkan mereka dari jurang api neraka. Tetapi kemudian diingatkan kembali, kalau mereka melakukan mempermainkan ayat-ayat Allah dan mengolok-olok ayat Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, di mana neraka itu tidak ada pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Dan apabila ketika mereka masuk neraka, maka segala tebusan yang mereka miliki tidak mampu menebus mereka. Misalnya mereka di dunia punya harta 2 bukit gunung emas umpamanya, maka harta yang mereka punya tidak bisa memberikan syafaat, ya, tidak akan mampu ditebus. Jadi padahal kalau menebus kan beda tuh. Padahal misalnya ngadain handphone seharga 1 juta, maka nembusnya 1 juta kan? Itu namanya menembus. Nah, orang dimasukkan ke neraka nanti di akhirat, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menembus dia, menyelamatkan dia, ya, memberikan syafaat pada dia kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalaupun mereka menembus dengan seluruh tebusan-tebusan yang dia punya, maka tidak akan diterima, dan mereka akan diberikan minuman, ya, dan mereka dijerumuskan ke dalam neraka, ditenggelamkan ke dalam neraka, didorong ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka tadi. Bagi mereka diberikan minum dengan air minum yang mendidih dan siksa yang pedih yang tidak henti-hentinya dikarenakan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpelnya, kalau kita melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, ingatkan sama kita, jangan kamu melakukan itu, karena itu membuat engkau celaka, membuat engkau masuk neraka, gitu kali. Tapi kalau peringatan kita tidak diindahkan, tinggalkan orang-orang
Jangan kita berkumpul dengan mereka sampai mereka meninggalkan olok-olok dan permainan-permainan terhadap ayat-ayat Allah. Kalau misalnya mereka berkumpul dalam hal kebaikan, bergabung boleh. Gitu. Nah, kita memang harus seperti itu. Jelas ya? Nah, masuklah ke ayat yang 71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita? Jadi gini kalimatnya, pantas enggak ya Rasulullah, atau Rasulullah mengatakan kepada orang-orang kafir yang tadi, yang dia menyekutukan Allah, pantas kita, apa kita layak memohon kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat maupun memadaratkan kita? Contohnya kita mbah jamrong, mbah duku, atau pohon penghuni pohon ini, tolong saya, kira-kira bisa nggak nolong ke pohon? Atau kita punya patung atau sembah-sembah, kira-kira patung itu bisa ngomong nggak? Jangankan bisa minta tolong, ngomong aja kagak bisa. Kan begitu kalimatnya. Coba begini, misalnya padaran ada orang, ada manusia yang masih jauh gitu. Orang satu orang, si bulan orangnya kaya raya, hartanya banyak, kita lagi susah, datang kepada orang itu. Ketika ditanya dia nggak ngomong, kira-kira ada manfaatnya ke kita nggak ngomong, diam aja, nggak ngapa-ngapain sama kita, kira-kira manfaat nggak ada manfaatnya. Manusia aja kalau nggak ngomong nggak manfaat, apalagi batu patung. Yang ditanya aja, kamu siapa? Nggak jawab apa-apa kan. Gitu. Kita nanya Mbak Jamron, nanya sama jin sama setan, ditanya kan nggak ngomong kan. Misalnya sama kita kadang-kadang kan masih ada kepercayaan terhadap nenek moyang, arwah mbah-mbah gitu kan. Kalau ada di gunung A atau di pohon yang rindang, kadang-kadang masih dicari-cari. Nah, kata Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW, katakanlah kepada umat, pantaslah kita menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada itu. Kalimatnya begitu. Kemudian dilanjutkan, wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Ya, kemudian dan apakah kita akan kembali ke belakang setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita? Jadi setelah Allah memberikan hidayah dengan Islam ini, maka alangkah lucunya kita kalau kita sampai kembali menyekutukan Allah. Berarti kita kembali ke belakang gitu. Artinya kembali kepada kekafiran, kembali kepada kebodohan. Kan sekarang masih ada yang apa jadi itu, orang yang pejabat yang ingin tetap jabatannya, dia datang ke mbah-mbah, ya agar pokoknya saya menjabat 10-5 kali. Nah, orang kaya ini membodoh-bodohi dirinya. Berarti dia kembali kepada kejahilian. Padahal Allah sudah memberikan hidayah dengan hidayah yang baik, Al-Quran, Al-Islam gitu. Makanya kalimatnya wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, yang mengembalikan kita kepada ke belakang setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Artinya ke belakang itu kepada kekafiran, kepada kesyirikan. Kemudian kallati syahwatu syayatinu fil ardi hayrana wa ashabu yad'unahu ila hudatina. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan bingung, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Itu kalimatnya. Kemudian katakanlah, di sini kalimatnya, kul inna hudallahi wal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Jadi simpelnya begini, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, katakanlah, pantaskah kita menjadikan Tuhan, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat, gitu kalimatnya. Nah, kemudian kalau kita melakukan ini, berarti kita sudah kembali kepada kekafiran, kejahilian, kemusyrikan. Gitu. Padahal Allah sudah memberikan hidayah Islam, hidayah Al-Quran. Maka kalau orang seperti ini, kalau kita melakukan hal ini, maka kita ini seperti orang yang telah disesatkan di dunia, kemudian dalam keadaan bingung. Nah, kawan-kawannya, kawan-kawan yang tadi itu, yang kafir itu, mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah. Di kalimatnya, di kalimatnya gini. Jadi orang-orang yang tadi yang sedang memperolok-olok Allah, yang menjadikan Tuhan selain Allah, maka orang ini seperti orang yang disesatkan oleh setan, yang mereka dalam keadaan bingung, yang kawan-kawannya mengajak, ikuti kami yuk, itu kamu udah salah, ikuti, jangan kamu lakukan itu, jangan kamu menyembah selain Allah, gitu kalimat. Maka katakanlah, inna hudallahi wal huda, petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang ada aja provokator, ada orang aja yang monjok-monjok, udah pokoknya kita datang ke gunung A, gunung Kawi, gunung apa, kita datang ke Mbah Dukun, yuk di sana bisa memberikan engkau harta, bisa memberikan jabatan, ikuti saya akan memberikan yang terbaik untuk. Nah, ini setan. Orang yang sudah disesatkan setan, maka sudah jadi setan. Maka kata Allah, kata kita, jangan. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Islam ini sudah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Jangan ikuti orang ini, gitu kalimatnya. Jadi kalau dalam kasus ada orang yang begitu, pada menyaksikan mendengar, jangan ikuti. Ini adalah orang yang sudah kerasukan setan. Ini adalah setan yang membisikkan agar kita durhaka kepada Allah. Dengan kita datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke gunung-gunung dan lain sebagainya. Katakanlah, sesungguhnya agama Islam sudah memberikan petunjuk kepada kita dengan Al-Quran, dan Allah lah sebaik-baiknya memberi petunjuk. Ikuti jalan Allah, ikuti Islam. Kalau engkau pengen kaya, minta sama Allah. Kalau engkau pengen sukses, minta sama Allah langsung, jangan minta ke selain Allah, gitu kalimatnya. Kalau kamu minta kepada selain Allah, maka tidak akan mampu mereka memberikan manfaat dan mudarat kepadamu, karena mereka pun minta sama Allah, pada dasarnya begitu. Bahkan termasuk iblis sekalipun mereka minta sama Allah, gitu kalimatnya. Nah, kemudian lanjutkan, wa umirna limuslima lirabbil alamin, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Allah. Artinya ketika orang ini tadi kita memberikan tahu kepada dia, orang yang jadi ada 3 orang misalnya beginilah, contoh kasus si Fulan, Padalan, saya. Nah, kata Padalan sama si Fulan, contohnya, kamu pengen kaya, kamu pengen hebat, pengen sakti, yuk ikut saya. Akan saya tunjukin nih ke Mbah, ke dukun, akan tunjuki ke daerah gunung Situ Gintung lah misalnya, atau ke Gunung Kawi lah, atau ke Sancang di Garut lah. Engkau bertapa di situ selama 1 minggu, makannya cuma air putih doang. Maka kata saya, jangan. Itu adalah sebuah kesesatan, itu adalah sebuah kemusyrikan. Kalau engkau pengen sukses, engkau pengen kaya, maka engkau berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah dengan doa yang sesungguh-sungguhnya, karena hidayah yang terbaik adalah hidayah Allah. Nah, itu maksudnya kayak gitu tuh, ibarat kasus begitu ayat ini. Jadi yang satu mengajak kepada kesesatan, kemusyrikan, kita sebagai orang yang bertakwa mengingatkan orang itu dan memberikan jalan yang lurus. Jadi jangan juga tidak ada solusi. Jadi kalau kamu pengen sukses, bukan datang kepada yang tidak-tidak,
kamu datangin Allah dengan sholatmu, pancing dengan sedekahmu, dengan infakmu, agar kemudian mengundang rezeki Allah. Kalau perlu engkau pelihara anak yatim, santuni anak yatim. Nah, itu yang kita tunjukkan kepada orang itu. Jadi kalau kamu jabatannya langgeng, kau selalu difirli, rajinlah kau berinfak dan bersedekah, sisihkan rezekimu ke masjid, sisihkan rezekimu untuk yatim piatu, maka pastilah insya Allah Allah berkenan jabatanmu akan dipertahankan. Itu caranya. Jadi Islam memberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutkan, wa an aqimus shalah wattaquhu. Jadi kalimatnya kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah dan untuk melaksanakan sholat dan bertakwa. Wa huwa alladzi ilaihi tusyarun, dan dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu sekalian akan dihimpun. Di kalimatnya begini, solusinya ada 3 nih. Jadi kalau ada orang yang dia minta-minta kepada selain Allah, maka kita berikan petunjuk padanya. Kalau kamu pengen sukses, pengen berhasil, kamu punya rezeki yang melimpah, yang berkah, kamu punya kedudukan yang tinggi, yang mulia, maka 3 hal yang harus kamu lakukan. Apa? Serahkan dirimu, ikhlaskan, teruskan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholatmu, dengan sedekahmu. Kemudian jangan lupa tegakkan sholat, dekati Allah, minta Allah ketika kamu sholat. Nah yang berikutnya, yang ketiga, bertakwa, jaga apa-apa yang diperintahkan Allah, laksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Maka kalau engkau melakukan 3 hal ini, maka apapun yang kau inginkan di dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah. Gitu caranya kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya adalah kalau saya pengen kaya gimana caranya ya? Kalau saya datang ke Mbah Sono boleh nggak tuh? Kalau saya datang ke gunung, kan di sana katanya banyak orang yang pulang jadi sukses, gimana? Nah, padahal jawab, jangan kau lakukan. Kalau kau lakukan berarti kau sudah menjerumuskan dirimu ke dalam neraka, dan kau mendatangi sesuatu yang tidak akan memberikan madharat dan manfaat kepadamu. Kalau yang benar itu adalah engkau minta sama Allah, pasrahkan jiwa ragamu kepada Allah, ikhlaskan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minta kepada Allah dalam sholatmu, laksanakan sholat. Dalam sholat kau meminta, terutama sholat-sholat malam, 2/3 malam tahajud. Minta dalam sholat apa lagi? Sholat duha misalnya, ya minta duha untuk rezeki, atau sholat-sholat hajat misalnya, atau kita ada pilihan minta sholat istikharah misalnya, dan lain sebagainya. Maka setelah itu jaga tuh apa-apa yang diperintahkan Allah, laksanakan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Maka pasti kau akan berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bukan sukses di dunia saja, tapi di akhirat pun kau akan sukses. Nah ini inti daripada ayat 70 dan 71, 72. Kemudian dilanjutkan di ayat yang terakhir dari pembahasan ini, ayat ke-73. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah itu ya yang menciptakan langit dan bumi yang sebenar-benar, tidak ada lagi selain Allah. Wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq. Kemudian ketika Allah berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Dan milik Allah adalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala yang ditiup. Jadi sangkakala itu ada 2 tiupan. Ada sangkakala pertama, sangkakala kedua. Malaikat Israfil itu ketika diperintahkan Allah untuk meniup sangkakalanya, maka peniupan yang pertama mati semua. Itu kiamatnya. Nanti akan ada tiupan, wallahu a'lam, seperti apa tiupannya. Tapi Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil
untuk meniupkan sangkakalanya, dan seluruh makhluk itu mati semua kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, maka Allah yang punya kuasa itu yang disebut dengan pemilik kekuasaan. Jadi nggak ada lagi yang punya kuasa kecuali Allah. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, mati seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki Allah. Maka Allah Maha Kuasa, gitu kali ini. Alimul ghaibi wasyahadah, kemudian dia adalah Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata, dan dia Maha bijaksana lagi Maha teliti. Nah, itu sifat-sifat daripada Asmaul Husna-Nya Allah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kita kembali. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang lain, kalau orang lain itu membicarakan tentang hal-hal yang isinya adalah mempermainkan dan mengejek ayat-ayat Allah, maka peringatkan mereka, peringatkan agar tidak melakukan itu, agar meninggalkan perbuatan dan ucapan seperti itu. Tetapi kalau kemudian tidak diindahkan atau tidak diperdulikan, tinggalkan orang-orang ini. Ya, kalau memang mereka tidak selalu mengulang pembicaraan-pembicaraan yang tidak berhenti, maka nggak usah bergaul dengan orang-orang ini. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh mendatangkan atau mendatangi seseorang yang tidak diperintahkan Allah untuk meminta. Artinya kita nggak boleh meminta kepada selain Allah, apapun bentuknya, kecuali meminta sesuatu yang ada aturan dari Allah. Contoh gini, kita berwasilah dengan Nabi misalnya, kita kan kadang-kadang bersolawat, maka berwasilah masih diperbolehkan. Berwasilah dengan amal soleh boleh, seperti Ashabul Kahfi misalnya, dia dengan berwasilah dengan amal soleh untuk membuka batu yang menutupi guanya, itu boleh berwasilah. Tapi kalau kita meminta sesuatu dalam rangka mau jadi kaya, menjadi sakti, menjadi sukses jabatannya kepada selain Allah, maka ingatkan orang ini. Jangan, kalau engkau mau sukses, engkau mau kaya, engkau mau jadi hebat, minta langsung kepada Allah. Pasrahkan jiwamu dan ragamu kepada Allah, ikhlas, teruskan dalam permintaan itu. Tawadhu Allah khufyah, merendahkan diri, menggerakkan hati, merendahkan segala kesombonganmu, dan lahirkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan jiwa, dan itu lakukan ketika engkau sholat, engkau minta setelah sholat, bahkan di dalam sholatmu, segala hajat-hajatmu itu. Dan jangan lupa jaga segala apa yang diperintahkan Allah laksanakan, dan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalkan. Maka pasti kemuliaan, kesuksesan dunia akhirat pasti engkau dapatkan. Itu kalimatnya. Dan ingatlah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dengan sesungguhnya. Dan ingatlah ketika hari kiamat terjadi, di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka seluruh makhluk mati kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Allah yang Maha mengetahui tentang hal yang gaib, hal yang tampak. Allah yang Maha bijaksana, Allah yang Maha teliti, artinya Maha mengetahui sesuatu dengan teliti. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya. Alhamdulillah, shadaqallahu